Ya, baik. Tadi berbagi ilmu sedikit ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada, tadi kan kebetulan Akmal ya. Jadi kita tadi tahapannya kita stabilkan dulu identitasnya ya, tidak disalah-salahkan, ya kan. Tapi kita lulus lah gitu, nggak apa-apa salah. Terus kita validasi kesalahan dengan menanyakan kalau menurut Akmal, kira-kira itu baik atau tidak, ya kan? Nah, yang terakhir tadi dikembalikan ke keyakinan. Kan di keluarga ada ya, nilai-nilai keyakinan, ya kan, tentang tata krama, tentang ada kan ya keyakinan keluarga kita nggak, ya kan nilai-nilai di keluarga kita nggak, gitu kan? Iya, nah gitu. Nah nanti terakhir diajak bersama mencari solusinya. Nah jadi cari solusinya ini gitu, pelan-pelan bertahap. Gitu. Ya itu kalau dari saya sih demikian nanti dengan guru. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita curahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hari Cahyadi, saya sendiri Kepala Sekolahnya, yang memberikan sambutan saya sendiri. Kemudian ada Bapak Asi, ada Ibu Yolanda, dan ada Bapak Abil, ya, terima kasih sudah hadir di acara diseminasi saya hari ini, ya. CGP Angkatan 11. Oke. Dan juga tentu saja terima kasih buat kalian istimewa, ya, dari OSIS dan juga perwakilan kelas 7 dan 8. Oke. Baik, pertama sebagai kepala sekolah saya akan memberikan sambutan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, senang bisa berada di sini untuk memberi pengantar di acara diseminasi membangun budaya positif desa Ikro oleh Bapak Hari Cahyadi. Ya, kalian sudah hebat, sudah banyak melakukan banyak hal, ya, nanti akan dikuatkan lagi oleh Pak Hari, akan dibimbing lagi cara-caranya seperti apa, oke, sehingga makin muncul budaya-budaya positif yang keluar di sekolah kita ini, muncul seperti ini. Oke. Baik, demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Hari Cahyadi. Oke, sekarang saya sebagai CGP. Salam dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, how are you today? Baik, sir. Siap buat latih? Siap, Pak.
Siap berlatih. Siap berlatih. Luar biasa. Ya, siang masih segar ya. Oke, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu ya, biar segar ya. Oke, dari tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Wah, bagus ya, fokus ya. Oke, masih ingat permainan kata Pak Hari? Nah, kalau ada kata Pak Hari, ikutin. Oke? Nah, oke. Baik, bisa dipahami ya? Oke, baik. Oke, biar semangat, kita tepuk pramuka dulu. Tepuk pramuka. Kan belum ada kata Pak Hari. Oke, ya. Siap. Kata Pak Hari silakan berdiri. Oke, bisa ya. Oke, oke, cepat ya, jangan telat. Kalau telat berarti kurang fokus. Siap. Oke, pegang hidung. Belum ada tanda mari, Pak, jangan diikutin. Oke, Pak. Oke. Oke, kata Pak Hari pegang kepala. Oke, bisa. Kata Pak Hari pegang telinga. Oke, pegang hidung. Oke, kata Pak Hari duduk. Iya, duduk di tempat. Ya. Kata Pak Hari taruh tangannya di meja. Ya. Oke, bisa ya? Bisa kan? Oke, hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Gak ada kata Pak Hari. Gak ada kata Pak Hari. Baik, permainan selesai. Ya. Jadi itu tadi supaya segar lagi, supaya semangat lagi di siang hari ini. Ya, nah teman-teman, kita akan bangun budaya positif SFPT. Oke, nah kira-kira next ya. Nah, bebas aja jawab. Oke, kira-kira apa budaya positif? Katakan. Katakan. Oke, bisa. Budaya yang mengaruhi seseorang untuk berbuat positif di sekolah. Oke, positif di sekolah. Oke, terima kasih Hafiza dari kelas 9B. Ya, ada lagi? Yang utama ya, Malik, yang di esensial. Suatu kebiasaan positif atau kebaikan yang selalu dilakukan di sekolah. Oke, suatu kebaikan kebiasaan positif yang selalu dilakukan di sekolah. Mantap. Oke, tepuk tangan buat Hafiza dan Malik. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin ya. Oke, baik, tadi benar ya yang saya katakan oleh saudara kita, teman kita Hafiza dan Malik. Memang kita perlu membangun budaya positif agar potensi-potensi yang ada di sekolah kita ini muncul keluar. Ya, next. Nah, ini dia, sebelum kita ke sana ada namanya nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kebajikan universal. Artinya gini, ini nilai-nilai ya di seluruh dunia berlaku. Ya, tidak mengenal suku, agama, ras, dan antar golongan. Gak mengenal itu. Ya. Oke. Ada apa aja? Ya, silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Dua atau tiga. Silakan, katakan mau baca. Oh ya, Mutia. Silakan Mutia. Nilai-nilai kebajikan universal. 1. Kejujuran. Kejujuran. 2. Saling menghormati. Ya. 3. Tanggung jawab. Oke. Kemudian. Ya. 4. Keadilan. 5. Disiplin. 6. Kasih sayang. Ya. 7. Keamanan. 8. Toleransi. 9. Kepedulian. 10. Peduli lingkungan. 11. Kesetiaan. 12. Kebijaksanaan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Mutia. Oke,
berlaku di mana aja ya? Coba lihat kejujuran. Bahkan di penjahat sekalipun sama penjahat menghargai ya kejujuran. Iya kan? Abis ngerampok nih, misalkan bawa penjahat, terus simpan, pegang, ya. Nanti setahun lagi saya akan ambil, bukan? Nah, berarti disuruh jagain kan? Nah itu, ya, respect, saling menghormati, tanggung jawab, keadilan, disiplin, kasih sayang, keamanan, toleransi, kepedulian itu memang diakui di seluruh dunia. Nah, nilai ini yang akan kita bawa ke sekolah. Nah itu yang nanti kita sebut nilai budaya positif. Oke, next. Nah, jadi apa itu budaya positif? Ya, yang Ikhwan sekarang silakan baca, katakan. Saya baca, katakan. Oke, Husein, silakan. Budaya positif merupakan kewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Oke, ya. Tepuk tangan buat Husein. Terus. Oke, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Kita lihat. Nah, jadi di kita itu di sekolah kita ada biasanya dulu kita sebut peraturan ya, peraturan di kelas ya. Nah, nanti kita akan bedah, akan berubah menjadi keyakinan kelas, lalu lingkungannya jadi positif, akhirnya muncul budaya-budaya positif. Oke, di sekolah kita. Nah, ini dia alurnya. Jadi pertama itu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Nah, ternyata pendidikan menurut beliau adalah ya, itu proses menuntun ya, murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang setinggi-tingginya. Kebahagiaan setinggi-tingginya, keselamatan setinggi-tingginya. Jadi selamat dan bahagia adalah tujuan pendidikan. Nah, kalau sekolahnya ada bully, selamat nggak? Kalau sekolahnya ngata-ngatain, selamat nggak? Nah, selamat dan bahagia. Bahagia nanti itu yang akan dicapai di tujuan akhir dari pendidikan. Nah, kemudian ada nilai-nilai, paradigma Bagja, inquiry, kemudian ada budaya positif sekolah, akhirnya profil pelajar Pancasila yang pernah kita nyanyiin di aula kan? Masih ingat ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, memroyong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu Tuhan. Ya nanti kalian profilnya akan kesana munculnya. Tapi kalian sudah ada, di kalian tuh sudah banyak yang muncul profil kalian itu sudah. Next. Nah, ini dia. Ini yang penting. Nanti kalian kalau jadi menggerak di sebuah kelompok komunitas mesti bisa ini. Karena nanti akan masuk organisasi, perusahaan, atau sekolah, atau jadi guru, atau apa. Nah, ini urutannya nanti ini. Pengen merubah suatu lingkungan dengan budaya positif. Oke. Langkah pertama itu mengubah paradigma ya tentang posisi kontrol pendidik. Posisi kontrol pendidik apa nanti? Saya terangin. Nanti kamu lihat ya dulu seperti apa ada. Ya. Mungkin kayak ada Pak Asi juga akan belajar. Oke, yang berikutnya adalah membuat keyakinan kelas. Oke, kalian udah buat ya keyakinan kelas ya? Udah buat kan? Ditempel kan? Sini ya, itu bagus, luar biasa. Dibuatnya bersama-sama guru kan? Nah, betul. Sip, mantap.
Nah, kemudian bila ada yang melanggar nanti menjalankan segitiga restitusi. Oke, Husein pernah kan jalan segitiga restitusi ya? Nah, sama Kak Aldi ya, untuk segitiga restitusi nanti seperti apa nanti kita kasih lihat contohnya ada video ya. Nah, akhirnya terwujudnya budaya positif di sekolah. Di sekolah kita kalau buat saya sih udah luar biasa loh, respect. Masih ada sih beberapa yang ini, tapi udah keren. Pas paginya jalan, posisinya apalagi, waktu itu satset, kemudian bisa gerakin orang. Itu OSIS, bekerja berarti bisa gerakin orang. Nggak butuh orang dewasa untuk menggerakkan, tapi dengan kesadaran diri sendiri, anak-anak di umumnya bergerak. Itu luar biasa. Ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua, keren. Nah, akhirnya muncul profil pelajar Pancasila di akhir. Oke. Nah, next. Ya. Nah, ini nih yang seru nih. Kamu lihat, jangan sampai kamu ke keluarga atau ke adik atau ke bapak ibu guru nanti ke murid-murid seperti ini. Jadi ternyata guru itu memiliki posisi kontrol. Ya, guru muslim-muslimah ini ada posisi kontrol seperti apa? Oke. Nah, yang pertama, nih kamu pernah nemuin nggak posisi guru sebagai pemukul? Ya, dia sukanya menghukum fisik, ya pusat, ya lari keliling lapangan. Waktu SD pernah nggak? Waktu SD? Pernah. Masuk pernah toh? Disuruh apa toh? Push up. Pelanggarannya apa? Gak ngerjain PR. Masih ingat sampai sekarang gurunya? Guru ini SPK. SPK, masih ingat sama gurunya ya? Masih ingat ya? Iya. Nah, Pak Hari juga dulu ingat guru bahasa Indonesia, namanya panggilannya Pak Opo panggilannya. Itu dipukul oleh kalau nggak bisa jawab pakai otak, ini tangannya. Gini, kalau ini lebih parah. Gini, sampai sekarang saya masih ingat, kamu juga masih ingat kan? Nah, siapa lagi ya? Putri ada nggak? Langsung dihukum gitu. Pelanggaran atau SD ada nggak? Atau SD? Kalau di sini kita kasihnya medan latihan tuh bikin artikel. Ada? Sana pernah? Apa nak? Ngerjain tugas bahasa Arab terus disuruh bersih-bersihin kamar. Oh, enggak. Ngerjain bahasa Arab. Bersih-bersih kamar mandi. Nah, itu juga itu posisinya menghukum deh. Ya. Nah, atau ada nggak guru yang kayak gini nih? Suka ngecap-ngecap kamu. Wah, ini nih biasa terlambat nih, biangnya nih. Ada nggak? Jadi pernah jangan? SD, enggak SD pernah dijulukin. Hah? Pernah nggak kamu dapat julukan gitu? Atau guru sekarang ngasih julukan ke teman-teman yang lain pernah? Ada apa biasanya julukannya? Apa julukannya? Wah, si tukang molor nih gitu ya. Wah, tidur mulu ya, lagi halako tidur mulu nih, gitu kan? Ada nggak guru gitu? Ada ya? Nah, gitu. Nah, itu namanya penghukum atau ngancam. Kerjain nggak? Kalau Pak, Bapak hukum. Ya, ngancam itu ada. Coba dipanggil dulu cengir. Suruh ngapain? Dipanggilnya sebutannya dulu cengir. Cengir bro? Gak tau itu sampai sering cengir. Oh, sering cengir Ya, ya? kalau buat salah cuma cengir. Oh, jadi kasih julukan dulu cengir ya? Iya, dulu cengir, itu cengir aja. Itu julukannya ya kak? Kamu bagus dikasih julukan. Kalau Ahmad ada nggak yang julukan? Jarang sih ya, Iqbal itu kasih julukan sama sih gitu. Ya, terus yang kedua, nah ini nih guru yang suka membuat murid merasa bersalah. Ya, nah dia suka ngeluarin kata-kata ini, ibu kecewa dengan kamu, ya, kalau gini. Nah, sekarang kalau sudah jadi ayah, jadi ibu, ini terapin, ambil posisi nanti yang keren. Keren ini ilmunya keren banget nih, buat kalian mau kuliah positif. Nah, dia itu suka juga bikin orang jadi nggak percaya diri jadinya.
Kan udah dibilangin. Pernah nggak kamu gitu di rumah tadi? Pernah nggak? Iya kan? Pernah? Gak pernah? Pernah nggak pernah? Iya kan? Udah dibilangin yang ditaruh situ, ya kan? Ya kan? Tumpah kan, pecah kan? Ya kan? Pernah nggak? Ada contoh nggak? Begitu sama guru dimarahin gitu dengan kata-kata aduh kan udah dibilangin, waduh bapak kecewa sama kamu, bapak kecewa. Pernah? Hah? Pernah sih? Iya pernah ya? Nah, di orang tua juga suka kadang. Nah, teman nih, guru sebagai teman, guru kayak teman itu sebenarnya nggak pas juga. Kenapa? Nanti muridnya apa ya, terlalu asik sama murid, terlalu dekat, akrab, asik gitu, ngerti gak? Nah, itu potensinya nih, nanti murid kecewa, bila suatu saat gurunya nggak bisa bantu, langsung kayak kirain dekat, kirain bestie, orangnya nggak mau bantu, ngerti gak? Atau ada kekecewaan lainnya yang bapak ibu guru muncul jadi patah arah karena bergantung sebagai teman, ya. Nah ini dia. Oke, jadi dekat boleh, cuma jangan terlalu dekat juga. Asik boleh, cuma jangan terlalu asik, sedang aja. Ya, tahu batasannya. Nah, pemantau. Dulu dosen pernah, dosen saya tuh ilmu budaya dasar. Teman saya telat 2 menit masuk, suruh masuk jam 7. Jadi satu-satunya dosen yang kuliah paling pagi jam 7. Yang lain itu jam 8, setengah 8, ada juga 9. Dia mau jam 7. Dia pengen membangun budaya disiplin. Nah, kuliah udah mulai, teman saya 2 menit datang. Tok. Maaf Pak, terlambat. Oh ya udah, silakan tutup pintunya. Ditutup pintunya kemudian dari luar. Ngerti nggak maksudnya? Apa maksudnya? Iya, diusir sama dosen itu diusir. Artinya, kamu tahu kan konsekuensinya? Nggak boleh masuk di kuliah saya, udah keluar. Cuma setelah 2 menit, nggak nyampe ya 2 menit. Jam 7 tanknya mulai tek. Ya. Oke. Cuman bagus yang dibangun oleh dosen itu keren udah. Cuma tadi mungkin ya cara-caranya langsung. Itu kalau kayak gitu akan memunculkan apa nih bisa gitu? Ya? Apa nih? Kebencian ya? Kebencian. Kamu tahu nggak? Percaya? Teman saya itu gebukin guru ke SMP. Iya. Tapi pulang sekolah aja, jadi tungguin. Gara-gara dihukum, ya, dipermalukan di kelas, ya kan? Jadi dia ngumpulin teman-temannya di situ, oke? Bukan murid-murid situ aja, jadi teman-temannya dia main, jadi pulang, dikeroyok, dikumpulin. Tapi akhirnya anak itu dikeluarin dulu. Kalau itu dikeluarin, oke, saking kesannya ini banyak. Sampai di beberapa daerah bawa celurit, lagi PTS, ya kan? Telat datang, nggak boleh masuk, nggak boleh kerjain. Pernah dengar kan? Dia pulang, bawa motor pulang. Ambil celurit, masuk kelas dibuang celurit. Oke? Nah itu pendekatan humanisnya kurang, jadi pemantau. Oke, hukuman ini dan langsung tertak hukuman kayak robot ini. Nah itu tadi bisa membangun kebencian terhadap dirinya. Nah yang berikutnya, yang terakhir, nah ini dia nih sebagai manajer. Nah ini yang terbaik. Dorong murid menemukan solusinya sendiri. Kalau menurut kamu gimana? Jalan keluarnya kalau ada masalah seperti itu, ya kan?
Ikran nih berantem sama Nopal, wah, berebut cewek, sama-sama nasib cewek yang sama, ya, sama-sama nasib dia, sering keluar, wah, kira berantem, nah, itu udah langsung itu tapi ditanya dulu kenapa, ya, ditenangkan dulu nanti itu. Ya, nah kira-kira mana yang paling baik posisinya? Manajer gitu. Nah modalnya apa supaya jadi manajer? Di hati kita ada apa? Ikhlas itu, apalagi sabar, benar. Sabar dulu, tenang, nggak usah buru-buru, ya. Oke, berikut aja. Nah, ini dia keyakinan kelas. Sudah kalian buat. Cara buatnya seperti ini. Kalau buat keyakinan kelas, oke? Jadi cara-caranya gitu. Ya, meminta siswa untuk menulis keyakinannya, kebaikan-kebaikan apa yang akan dimunculkan di kelas, semacam peraturan kelas tapi beda. Ya. Membahas keyakinan yang telah ditulis, sudah tulis, dibahas sama-sama, terus dipilih-pilih yang nggak relevan, nggak ada hubungannya sama kelas, nggak usah dipakai. Ya. Kemudian mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Jadi kalimat-kalimat nanti dilarang itu sebaiknya tidak digunakan. Nanti kita coba praktek, ya. Kemudian mensepakati keyakinan kelas, tempel seperti ini ya. Ini udah ada keyakinan kelas. Oke, bagus. Nah, berikutnya, nah ini perbedaannya nih. Oke, siapa yang membaca? Silakan. Baik, baca sih. Semua baca. Peraturan versus keyakinan. Peraturan kelas itu dibuat guru tanpa melibatkan murid, bersifat outdoor atau instruksi, bersifat mengatur, bahasanya melarang, bersifat aturan dan teknis. Keyakinan kelas itu dibuat bersama murid, bersifat horizontal karena dibangun bersama, membangun kesadaran diri, bahasanya mengajak, mengandung nilai-nilai universal. Baik, tepuk tangan buat Zahid. Nah, jadi kalau peraturan kelas tuh kaku dan mau saklek kan begini. Nah, kalau keyakinan kelas dibuatnya bareng-bareng, terus bangun kesadaran diri. Kayak Pak Hari kalau kesini suka lihat di sebelah juga, kalau jam 2 udah selesai pada ngapain? Hah? Nyapu. Nanti nggak disuruh. Pada nyapu, pada teriakin kan, ngerti nggak? Nah itu kesadaran diri muncul, itu budaya positif itu bagus. Dan nggak usah ini, terkait, nggak usah udah pada ini, bakunya naikin. Ntar yang ngacak-ngacak, bapak ibu guru yang rapat ya. Kakak itu bisa naikin lagi. Iya, walaupun sudah suruh ini, nah itu perlu nanti kita bangun. Oke, ini dan apa kan? Nah, ini nih kira-kira nanti sambil kita jawab bedanya ya. Nah, kira-kira jawab tuh nanti apa tuh? Ya, dirubah jadi apa? Ya, dirubah jadi apa? Peraturan kelas, keyakinan kelas, beda. Yang pertama, beri kasih contoh. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau jadi keyakinan kelas maka menjaga kebersihan kelas. Oke, nomor 2. Siapa yang mau coba jawab? Dilarang terlambat. Oh janji, apa janji? Datang tepat waktu. Berjanji. Datang tepat waktu. Oke. Nomor 3, dilarang berisik. Nah ini agak ini seru. Angkat tangan bisa. Kira-kira apa? Dilarang berisik. Tenang saat belajar, Bang. Hah? Tenang saat belajar. Tenang saat belajar. Kan belajar boleh. Nanya. Menjaga perkembangan kelas. Caranya? Tidak ngobrol. Tidak ngobrol. Baik, masih belajar peraturan. Tidak ngobrol kan? Atau ngobrol dalam hati? Ngobrol dalam hati. Ya bagus, coba lagi. Siapa lagi? Ah gimana? Tanya. Mengangkat tangan ketika ingin berbicara. Angkat tangan ketika ingin bicara. Betul, cakep. Nggak bisa? Berbicara yang baik.
Oke, berbicara yang perlu ya. Kalian hebat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, keren. Ya. Wajib piket kelas. Mister gimana ya katanya? Enak. Apa kira-kira? Oke, melaksanakan piket sesuai jadwal, bisa, bagus. Nah yang berikutnya nggak ngatain orang. Tidak suka diam. Bila tidak suka, diam boleh. Tidak suka diam. Oh banyak. Menghargai segala dan Menghargai segala perbedaan dan pendapat. perbedaan dan pendapat, respect ya, betul. Apalagi? Ayo, Engkon, gak ada yang salah ini mah. Ayo, ngobrol deh. Apa? Hah? Apa? Nggak ngatain orang, apa kira-kira? Ya bisa kita ini saling menghargai, saling menghargai. Nah, oh orang kan karena suka ngelawak tuh. Oh, wah, tapi nggak lucu. Gimana? Si apa yang ini? Ini. Kesian kan orang ekspresinya ya. Iya kan? Iya kan? Nih udah ngelawak nih, lucu nih. Wah, perhatian gue krik gitu kan? Nah krik itu juga nggak baik. Itu mengedek si pembuat jokes. Ya kan? Apalagi jokesnya suka ngeledek sama di kelas. Apa? Suara-suara apa yang sering di ini? Tapi ditujukan untuk ngeledek gitu. Lah gitu ya. Nah, ada suka masih ada tuh. Apa? Lucu lu gitu. Atau tertawa tapi hahaha itu juga nggak baik. Ngerti nggak? Iya kan? Iya, misalkan Bang Will bikin jokes, bikin pantun, ikan sepat, ikan gabus, ya, lebih cepat, lebih bagus. Terus dia orang lain, ya kan? Jadi orang lain ada yang gitu, ada yang ini dia ngeledek, tadi ketawanya jadi hahaha. Atau WK. Ada nggak WK? Zaman dulu ada tuh WK. Au, ya. Nah, itu juga nggak baik. Oke, next Jack. Apa perasaan kalian tuh Bapak Ibu guru yang melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Kalau ada yang melanggar, gimana sih perasaan kamu? Adik kamu deh, ngeselin. Gimana perasaan? Kecewa, apalagi? Marah ya? Pernah nggak kalian? Apa contohnya? Disengin sama adik. Berani juga dia wih. Apa lagi? Keselin. Sedih. Banyak bara, pernah nggak bara? Lucu sih ingat bara. Udah mendingan sekarang kan? Oke. Ya. Nah, kita lihat. Nah, ini dia marah, kesel, sedih, kecewa. Kamu lihat. Nah, ini ilmunya yang berikutnya. Next. Nah, jangan cepat marah atau ngambil kesimpulan. Ya. Saya apa ya? Yang apa ya? Yang pernah ini saya bikin ini ya. Bikin jus jambu merah. Tahu nggak? Satu teko gede, sudah bikin cakep deh. Saya taruh kulkas. Ya kan? Biar dingin. Cinta pengen ngambil sesuatu di kulkas, ngerti nggak? Cuman posisinya agak di dalam, ngerti nggak? Nggak dikeluarin dulu, diambil, baru ditaruh lagi gitu enggak. Jadi dicoba untuk ngambil tanpa ngeluarin jambunya, ngerti nggak? Wah, dia kesenggol, upah masuk ke kolong kulkas sampai ke kompor, sedapur itu penuh gas.
Oh. Ya, nah, ya kan berusaha level dewa, tapi tumpah. Oke. Gimana dong cara menyelesaikannya? Enggak, aku bersihin dia, Oke. Mau dibantu? Enggak, aku bisa. Bisa dibersihin sendiri. Menolong saya ya Allah. Dia deh, dalam nggak bisa dia. Di dalam komunitas nggak bisa, ya kan nggak tolong. Kamu mau bisa dong. Oh ini. Itu yang apa? Salah satu yang sering. Kamu pernah soal kayak gitu? Pernah? Pernah ya? Pernah ya? Nah itu pengendalian diri itu. Self control. Ingin selamat dan bahagia. Tanggung jawab dan keren. Ada nggak punya pengalaman? Cerita dong. Ada nggak? Oh iya. Kamu bisa gimana aja? Pakai mic. Kedengaran oleh Pak Wafi. Sekarang gimana ya? Habis itu abang saya minta. Pertama di kesana tuh kulitnya kan diambil Pak. Ayam. Oh, ayam. Habis itu ayamnya diambil kucing. Terus apa yang kamu lakukan? Makan nasi sama kecap. Oke. Ya tepuk tangan untuk Bang Hamzah. Iya kan? The best partnya itu politiknya kita tahu seneng ya. Yang enak itu tahu di belakangan gitu ya kan. Berita apa kayak kan. Kunci tinggal nasi makan sama kecap ya gitu. Itu namanya makan sama kucing. Makan sama pakai apa aja? Makan sama apa aja? Sama kucing. Kucingnya lagi makan ayamnya gitu. Ada yang apa ada? Kesel. Atau di sekolah gitu pernah kesel. Adik kelas, kakak kelas, dan ada kesel ada. Coba juga ada nggak? Yang sampai bikin kamu sendiri gitu. Ada nggak? Atau kayak apa? Ada nggak? Ada aman. Ya, nah itu nanti kita lihat. Nah, setiap anak pasti punya alasan kenapa dia melakukan itu. Alasannya kenapa? Saya juga baru paham. Kamu lihat kalau waktu pacaran, aneh-aneh ya? Iya kan? Kita tuh aneh-aneh. Oke? Coba sini. Coba. Nah, lihat. Coba. Sana lagi pacaran. Kalau balik gini. Ya kan? Tuh ada yang gini-gini gitu ya? Coba lihat sana. Ada yang gini nih. Ada kan? Gitu ini kan. Ya. Nah, kalau yang dicolek-colek terkesal kan itu ya? Anjing begitu. Nah, itu emosi. Ya. Nah, silakan dulu. Apa yang pernah dilakukan oleh teman kamu juga? Digelitikin. Nah, apalagi itu pacaran. Bisa gitu. Nah, ternyata ada kebutuhan dari mereka yang belum terpenuhi. Coba lihat aja. Next. Oke, next. Nah, ini dia. Kamu ingat baik-baik. Teman kamu, ya. Teman kamu lihat. Kalau dia melakukan kesalahan, pasti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi dari teman kamu itu. Ya, coba perhatikan. Pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kerjanya minta makan loh. Simpan makanan, gak bagi-bagi gitu. Ada teman kamu gitu. Ya kan? Jadi ngambil makanan orang, berarti punya makanan. Bagi dong. Nah itu kebutuhan akan bertahan hidup kan kurang. Kasih sayang dan rasa diterima. Butuh kasih sayang. Karena cari perhatian ya. Bikin masalah supaya disayangi. Ada seperti itu. Oke. Penguasaan, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan tertentu.
Pernah nggak kamu maksud basket dari jauh? Supaya apa? Keren gitu, keren. Wih, dari jauh masuk gitu kan. Padahal wah, dari 10 percobaan paling masuk 1 atau 2. Cuma resiko bolanya keluar atau benjo, kena besi, kena pagar gitu ya. Dipaksa dari jauh. Apalagi yang skillnya belum nyampe. Kemana tahu lompatnya ya kan? Nah, kayak gitu. Ada lagi nggak perilaku yang pengen diakuin? Pakai sepatu yang mahal. Biar ya? Oke. Atau pakai baju mereknya belum dicopot kan? Ada juga. Ada. Zaman dulu tuh masih ada loh, Lebaran tuh masih ada harganya. Dipakai. Dulu zaman saya merek yang zaman saya sih yang terkenal Hammer. Hammer tahu tuh kan. Terus Levi's. Ya, Levi's tuh 501. Dulu teman saya sampai ikat pinggang tuh 501. Saking nomornya Levi's gitu. Oh ini 501, sampai temen saya kesel tuh kan, diledekin apa? Blok M kampung rambutan, Blok M kampung rambutan. Itu ada Kopaja, bis, trayeknya, kampung rambutan Blok M 501. Woi lu menarik. Rambutan Blok M, rambutan Blok M. Semuanya tuh 01 gede banget, gitu kan. Sini juga itu. Ya. Levi's-nya, serinya 501. Oke, belum yang tadi ada yang kebebasan sering dilarang sama orang tuanya dari itu maksudnya tuh berontak pengen buat kebebasan. Oh pernah nggak ngalamin gitu? Ya, makanya melarang terlalu berlebihan juga nggak baik. Nanti anaknya jadi anak-anak aja, mereka berbuat dilarang. Nah kebutuhan kesenangan yang tadi tuh iseng, ya, iseng aja. Pernah nggak bisa dengan teman? Sering ya, diapain? Ditoel, apalagi lagi tidur apa diapain dulu? Di olahraga di lapangan diapain? Hah? Diapain lagi? Pernah nggak? Hah? Fotoin, ya next. Lihat. Nah ini dia, bila anak melanggar gunakan segitiga restitusi. Nah restitusi itu adalah, nah ini dia proses menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jangan disalah-salahin, yang dibejek-bejek, apalagi dihina-hina, dibalikin, dikuatin. Ya, kayak yang harapan hari, ngerti kan? Masukin bengkel, kembali lagi ke komunitasnya. Sembuh nggak? Udah sembuh, mantap. Ya, next. Nah, ini caranya. Segitiga restitusi. Ini. Ya, ini caranya nanti. Ini. Ya, contoh-contoh. Praktek, misalkan. Siapa? Aso, ya. Nah, misalkan begini caranya. Misalkan Aso kedapatan apa pelanggarannya? Nyontek. Nah, Aso cerita, Pak Hari dia cerita, Pak Hari ya, dari pelajaran Pak Hari kamu ada jawaban dari kolom kerja gitu. Nah, apa benar begitu? Ya, oke. Nah, itu, boleh tahu kenapa Aso melakukan ini? Mentok. Kita nggak tahu lagi jawabannya. Nah, distabilkan kita. Caranya gini. Oh iya, apa wajar ya, kalau nggak tahu belajar itu wajar ya. Pak Hari juga pernah kok nggak ngerti jawabannya gitu, nggak tahu mentok juga pernah kok, ngerti kan? Nah itu distabilkan. Setelah itu divalidasi tidak ada salah. Menurut Aso itu tidak benar, salah ya. Oke, nah setelah itu nanti menanyakan keyakinan tadi, keyakinan kelas yang tadi kita tulis.
Ngerti nggak? Menurut Akso, ada keyakinan kelas yang dilanggar nggak? Ada. Apa itu? Contek, itu menjaga kejujuran dia ya. Kejujuran. Nah, kira-kira besok, nah baru solusi, ajak. Kira-kira besok gimana cara supaya kamu nggak nyontek lagi? Belajar lagi gitu ya. Oke, kan? Atau cari solusi tadi bangkit dengan kesadaran dari dalam diri sendiri. Mau kangen buat Akso, lagi ya. Ada sebenarnya kayak kamu praktekin deh sama adik kamu. Adik kamu mau kesalahan, panggil gitu kan? Ya kan, maling, misalkan double-nya dijual. Mana nih 10 kilo? Gue jual 10 meter. Ada tukang ini, ada tukang kolak lewat, rongsok lewat pakai gerobak gitu kan? Dijual aja gitu kan? Nah, gimana nih segitiga restitusinya nih? Nah, dipanggil terus apa? Oh, kenapa gitu? Oh, dijual gitu. Oke. Terus kita nanya lagi, itu tuh hal yang salah. Oke. Sip. Ya, Tuhan, mari kita Nah, ini dia. Coba kita lihat. Oke, klik ya. Yang kuning. Jangan jalan. Yang kuning. Tadi yang kuning di SMA itu. Apa dari Farah ini? Coba Farah dari. Kalau saya ada di sekolah Pak, kalau saya di sekolah nanti saya masuk. Dokter berapa kemarin? Saya sakit Pak. Dokter berapa kemarin? Saya kira mandi dulu Pak. Dokter berapa kemarin? Kemarin tangannya jelek Pak, pensiunnya menyimpang. Dokter berapa kemarin? Siapa? Kamu yang nanya. Yang bikin itu masih lucu. Iya, buktinya sebagai yang tahu. Masa? Iya, bodoh. Dokter berapa kemarin? Mandi saya mandi Pak. Dokter berapa kemarin? Saya mandi lagi Pak. Mandi lagi lagi. Ya Pak, kemarin saya juga lagi, terus mandi lagi. Dokter berapa kemarin? Saya kan memakan makanan juga Pak. Dokter berapa kemarin? Kalau di rumah saya Pak, saya setiap hari bangun pagi, dengar AC, nunggu bajai, mandi pakai gigi Pak. Dokter berapa kemarin? Ya itu Pak. Emang ini sekolah di bapak aku? Iya. Dokter berapa kemarin? Ya itu Pak. Emang sekolah ini punya kamu? Iya. Dokter berapa kemarin? Masuk. Apa aja yang masuk? Dokter berapa kemarin? Kamu berapa kemarin? Please. Dokter berapa kemarin? Bukan apa yang saya bilang. Ini cuma masuk mereka masuk. Ini lu yang masuk. Lu yang masuk. Dokter berapa kemarin?
kemarin? Soalnya saya nggak di sekolah Pak. Kalau saya di sekolah nanti saya masuk. Betul. Kamu kan nggak masuk kemarin? Bapak lagi sih. Kamu kan nggak masuk kemarin? Karena Kamu kan nggak masuk kemarin? Kamu kan nggak masuk kemarin? karena ini adalah jalan pikir saya. Kaki kunci itu justru. Kamu kan nggak masuk kemarin? Soalnya dia kemarin. Lanjut. Kamu kan nggak masuk kemarin? Tahu Pak, tahu. Oke. Tahu Pak, tahu Pak. Kamu kan nggak masuk kemarin? Pesan sekolah Pak. Kamu kan nggak masuk kemarin? Biar ditanya sama Papa. Nah, itu dia. Bapak perlu saya super. Saya mau masuk agar saya bisa belajar dari kegagalan saya yang kemarin karena kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Kamu kan nggak masuk kemarin? Saya ingin mau punya Bapak lagi. Oke, video selesai habis ini. Thank you guys buat kalian yang udah nonton. Kalau nonton video ini jangan lupa follow dan subscribe teman-teman gue di dan berikutnya di Instagram kan. Oke, ya tepuk tangan itu semua. Oke, sering terjadi nggak? Iya, kalau di ini kan, kamu masuk, kamu kemarin. Oke, apa namanya banyak banget. Nah itu yang menunjukkan belum terbangunnya budaya positif di sekolah. Oke, yang perundungan tuh ya, yang perundungan. Oke. Pas di SMA, setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu mengunjungiku, memanggil dengan sebutan Satria Bola Hitam karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak tubuh. Bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli pembimbingan dari mereka. Hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas. Tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Hentikan, Nino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Nino? Ibu sering melihat ruang BK. Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perlindungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku.
Semua menilaiku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun mereka mungkin aku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rina. Ya itu kalau budaya positif nggak muncul, salah satunya adalah ada perhubungan di sekolah. Ya alhamdulillah sekolah kita aman, ya, insya Allah. Yang restitusi, nah ini cara praktek kita praktekin. Coba tangan yang mau bertiga deh, yang berdua, ya. Nanti komennya gimana? Komentarnya ya, kita perhatikan. Oke, ini diperhatikan kasusnya. Ya siapa ini? Temuin sekarang. Itu siapa? Betul. Sampai dilakukan? Siap, Pak. Kita sudah sholat zuhur. Ya, alhamdulillah. Lukna, kamu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Nggak tahu. Ya, Lukna tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Hendra melihat Lukna melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi, Lukna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak, Lukna? Betul, Pak. Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya, baik. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Hendra juga pernah berbuat salah. Lukna pun juga pernah dengan mencontek tadi. Termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Lukna tidak mencontek lagi. Lukna pasti punya alasan kenapa Lukna ini mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Baik. Berarti ketika Lukna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Lukna masih juga tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu. Tidak apa keyakinan kelas kita. Jujur. Ya. Iya. Lukna yakin bahwa sifat jujur itu kita berikan dalam
baik untuk kita? Baik, kalau kita sudah yakin, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya Lutna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya Lutna tidak mencontek kembali? Belajar, terus mengerjakan semampunya. Oke, kemudian berdoa kepada berdoa kepada Allah. Oke, baik. Lutna sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Lutna tidak mencontek kembali? Sudah tahu? Baik. Sekarang pertanyaannya, kapan Lutna mau mulai apa yang Lutna katakan tadi? Mulai hari ini. Baik. Mulai hari ini kita akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih, Lutna. Aku yakin Lutna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Pas dulu kan? Ya, siap untuk menjadi lebih baik. Oke. Oke, kasus yang kedua. Ada yang datang terlambat. Selamat pagi, Hapsi. Ya, Hapsi sudah istirahat? Sudah, ya. Hapsi tahu tidak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Nggak tahu, Pak. Tidak tahu. Ya, Hapsi tadi berangkat ke sekolahnya jam berapa? Jadi masih Jam 7:15. Sekolah kita maksudnya jam berapa? Jam 7. Artinya Hapsi ini datang ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Ya, terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik sih? Tidak baik ya, perbuatan yang salah terlambat itu ya. Baik, setiap manusia Hapsi pasti pernah berbuat kesalahan. Termasuk Pak Hendra. Pak Hendra juga pernah. Nah, ini sedang melakukan apa tadi? Apa? Nah, betul. Tadi kan kita sudah masalah juga sama semua orang. Terlambat saat menghadiri sebuah acara. Tapi di sini Pak Hendra bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu Hapsi untuk mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Hapsi datang ke sekolah. Hapsi pasti punya alasan kenapa terlambat datang ke sekolah. Coba cerita sama Pak Hendra. Tidurnya kemalaman. Jam berapa tidurnya? Jam 9. Jam 9. Itu belajar atau ngapain? Nonton TV sama main handphone. Akhirnya karena tidurnya kemalaman, ya, kesiangan. Betul. Baik. Hapsi masih ingat dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat pada pertemuan lalu? Masih ingat? Apa itu? Disiplin dan tepat waktu. Hapsi yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita. Hapsi yakin nilai itu? Yakin. Baik. Sekarang apa yang harus Hapsi lakukan supaya Hapsi itu datang ke sekolahnya tidak terlambat, bisa tepat waktu dan disiplin? Ini ngapain? Ini sedang ngapain? Itu awal. Cari solusi bersama ya. Ya, terus apa lagi nanti? Pasang alarm. Oke, tidur lebih awalnya jam berapa? Jam 8. Kalau sebelumnya jam 9, sekarang jam 8. Oke, kemudian apa tadi? Pasang alarm. Baik. Pasang alarm sebelum sholat subuh supaya Hapsi juga bisa melaksanakan sholat subuh. Oke. Hapsi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kapan mau mulainya? Mulai hari ini. Oke, ya, bisa diambil pelajaran. Mulai hari ini Hapsi akan Ya, melakukan lebih baik. Oke, siapa yang punya komentar? Apa yang kamu saksikan tadi?
Enak ya kalau jadi berhenti gitu ya? Perasaan kamu gimana? Nyaman ya? Kalau sama-sama ini ya enak, pelan, nyaman gitu. Oke. Siapa yang mau coba komentar video yang pertama? Nggak apa-apa tadi yang lawak tadi kan banyak pada terlambat, alasan kenapa kamu terlambat? Ada yang curhat, ada yang ngomong sih pak. Ya, coba apa yang mau kamu komentar itu? Apa hubungan sama sekolah kita? Coba, apa hubungan sama sekolah kita? Coba. Sudah terlaksana belum sekolah kita? Sudah ya, alhamdulillah. Oke, next slide-nya. Nah, ini dia di akhir. Kira-kira budaya positif apa yang sudah ada dan yang perlu dioptimalkan, yang sudah berjalan? Kira-kira apa? Soal membersihkan kelas. Membersihkan kelas, bagus. Apalagi? Bersalaman dengan semua guru. Bersalaman sama guru tiap pagi, oke? Mantap. Tidak nyelak antrian, bagus. Makan sama saudaranya, bagus. Menghargai perbedaan, ya. Sip. Mantap. Hah? Oh, sesuai aturan speaking English ya, mantap. Apa lagi? Generasi auto. Oh iya, generasi auto. Jadi kalau ada sampah otomatis diambil aja, nggak usah suruh. Oke, bagus. Sana. Siapa lagi? Itu yang paling sering dilakukan? Yang tadi pagi? Kelas pagi udah berjalan tanpa ada suruh guru. Terus apa lagi? Yang semua murid biasanya ngelakuin kalau ketemu Pak Guru. Nah, senyum, sapa, itu udah keren banget melakukannya. Ya, baik. Oke, begitu teman-teman sekalian. Oke, siap untuk berubah? Siap. Siap berlatih? Siap berlatih. Oke ya. Next ya. Oke, next ya. Sudah, terima kasih. Itu diseminasi yang Pak Hari bisa lakukan buat kalian ya. Nanti kita tinggal melaksanakan dan menguatkan. Apa yang belum apa sih di sekolah kita? Yang belum apa? Apa? Kebersihan masih agak kurang. Kebersihan kelas atau asrama atau Lingkungan sekolah kan asrama. lingkungan sekolah sama asrama? Baik, sudah ditanya. Ada lagi? Siapa yang masih kurang? Apa? Berlaku apa teman kamu yang sering selin? Apa? Pengendalian diri ya teman-teman sekitar ya. Apa contohnya? Kayak teman-teman punya usaha buat yang tidak apa yang berbeda. Nah, dia. Apa ya? Oke, lagi? Apa? Nih, main kata-kataan orang tua. Tuh, belum bilang kan? Tuh, itu kita hilangkan tuh. Mengejek fisik. Oh ya? Nah, itu juga perlu dihilangkan. Oke. Baik, itu saja yang bisa Pak Hari sampaikan. Cukup diseminasi yang Pak Hari lakukan di siang hari. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Oke, sekali lagi mari ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima buat kita semua. Terima kasih.